Hai teman-teman, balik lagi bersama aku, Rasyidatul Aliyah. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di PPKN 2019 Indralaya. Topik yang akan dibahas kali ini tentang globalisasi. Semua topik ini bisa menambah ilmu dan wawasan kamu. Mau tahu lebih detail? Yuk kita lanjut ke pembahasan. Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe yang artinya adalah bola dunia dan ditambah akhiran sasi yang artinya adalah proses. Jadi, globalisasi adalah sebuah proses mendunia. Selanjutnya, ada proses dan aspek-aspek globalisasi. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan iptek, transportasi, dan komunikasi. Nah, hal ini juga terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang yang pertama yaitu pada bidang ekonomi. Kemudian yang kedua itu pada bidang sosial. Yang ketiga pada bidang politik. Dan yang keempat pada bidang sosial dan budaya. Nah, dari bidang-bidang tadi terbagi menjadi beberapa bidang yang lebih spesifik, yaitu misalnya keuangan dan kepemilikan modal, kemudian pasar dan strategi ekonomi, kemudian lagi iptek, budaya, peraturan atau undang-undang, politik internasional, persepsi dan sosial budaya internasional, termasuk pula dengan pendidikan. Perkembangan globalisasi saat ini bisa dibuktikan dengan yang pertama, misalnya di bidang perdagangan, yang ditunjukkan oleh banyaknya produk luar negeri yang bisa masuk ke negara kita. Kemudian yang kedua itu di bidang informasi. Triliunan informasi di berbagai negara bisa kita akses dan atau bisa kita peroleh dengan begitu cepatnya. Kemudian yang ketiga di bidang kesehatan. Betapa cepatnya seperti saat ini misalnya kita lihat penularan penyakit COVID-19 begitu pesat dan cepatnya menyebar ke berbagai negara di dunia ini. Selanjutnya itu di bidang lingkungan. Kita bisa lihat polusi yang semakin mendunia, antara lain polusi udara, polusi air, ataupun polusi tanah. Kemudian ada di bidang ketenagakerjaan. Nah, di bidang ini bisa kita lihat pada bagaimana impor dan ekspor tenaga kerja saat ini itu semakin terbuka. Misalnya WNI yang menjadi TKW atau TKI di luar negeri. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan. Saat ini bisa kita lihat sekarang betapa mudahnya pelajar mendapatkan pendidikan di luar negeri. Malah sekarang banyak berkembang sekolahan luar negeri itu berkembangnya di dalam negeri. Faktor pendorong globalisasi itu antara lain yang pertama adanya kemajuan iptek. Kemudian terbentuknya sistem perekonomian negara di dunia. Kemudian ada liberalisme keuangan internasional dan semakin besarnya keinginan seseorang untuk melakukan traveling antar negara atau pindah dari negara yang satu ke negara yang lain. Ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan dari berkembangnya globalisasi. Itu yang pertama pada arus globalisasi pasar bebas, yang dimana ini adalah kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Kemudian di arus globalisasi iptek, dalam perkembangannya iptek itu akan lebih mudah dan cepat diterima atau kita akses. Kemudian selanjutnya arus globalisasi budaya. Aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah untuk berinteraksi dan terintegrasi. Selain itu, tantangan diakibatkan oleh globalisasi juga ada. Yang pertama, di arus globalisasi pasar bebas, yaitu produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga yang bisa dijangkau oleh pasar global. Kemudian di arus globalisasi iptek, dampak dari iptek itu bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Kemudian yang ketiga, arus globalisasi budaya. Kita harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif kepada negara kita. Globalisasi juga mempunyai dampak positif, antara lain
perubahan sistem pengetahuan, kemudian perubahan nilai budaya, dan selanjutnya perubahan etos budaya, selanjutnya perubahan kepercayaan dan perubahan pandangan hidup. Globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, adanya keguncangan budaya. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan budaya. Dan yang ketiga, adanya pergeseran nilai-nilai budaya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam menghadapi globalisasi. Antara lain, yang pertama, pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Kemudian, pemberian keterampilan hidup atau life skill agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian. Selanjutnya, usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global. Selanjutnya, usaha menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional. Dan yang terakhir, usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Baik, itu tadi penyampaian singkat tentang globalisasi. Untuk kamu yang ingin lebih tahu, lebih dalam, dan lebih detail mengenai materi kali ini, kamu bisa memperluas wawasan kamu dengan memperbanyak literasi, diantaranya dengan banyak membaca buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah lainnya, ataupun juga bisa menyaksikan video-video pembelajaran yang tersedia di YouTube atau platform media sosial lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.